Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan renungan yang terambil dari Yohanes 13 ayat 31 hingga ayat yang ke-35, ya sejenak kita akan mendengarkan sebuah pujian dari buku Ende nomor 809 dengan judul Molo Saut Maho. Nah, lagu ini juga mengisahkan tentang perpisahan seseorang dengan sahabatnya dan menitipkan pesan, ya, jika engkau jadi pergi, jadikan Yesus sebagai pendampingmu, temanmu dimanapun engkau berada, kira-kira demikian. Nah, kisah yang akan kita dengar, ya, renungan yang akan kita dengar bersama juga menyangkut perpisahan antara Yesus dengan para murid, ya, menyangkut perpisahan antara Yesus dengan para murid. Nah, selamat menyaksikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca nats Alkitab yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat 31 hingga yang ke-35, kita bersekutu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, saat yang indah ini kami akan mendengarkan sabda-Mu, sabda yang adalah firman yang berkuasa. Kami mau menguasai segenap kehidupan kami dalam Kristus Yesus. Amin. Baiklah, firman Tuhan perihal perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi,
sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara, saya ingin juga mengajak kita untuk memahami kitab suci dengan mudah. Itu dapat diistilahkan dengan membaca kitab suci, membaca Alkitab dengan mata baru. Apa artinya? Artinya ini harus dilakukan tahap demi tahap. Tahap pertama itu harus dulu dilakukan dengan membaca berulang-ulang. Dan yang kedua, ya, membaca dengan menggunakan ya berbagai terjemahan. Misalnya yang sedang kita baca ini adalah terjemahan baru, dan kita juga bisa membandingkannya dengan terjemahan sehari-hari. Atau terjemahan lain tuh King James Version, KJV, ini sangat bagus. Karena apa? Karena terjemahannya dekat dengan bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Dan yang ketiga, persyaratan untuk bisa memahami Alkitab dengan mudah, kita juga bisa membaca ayat yang sebelum dan yang sesudahnya. Nanti akan kita saksikan untuk hal itu. Dan yang keempat, itu kita menggunakan tafsir. Nah, untuk ini kita bisa menggunakan misalnya tafsir sabda. Hanya dengan mengetik sabda, mendownloadnya, lalu kita akan diperkaya untuk memahami kitab suci. Lalu yang terakhir, kalau kita memang merasa kesulitan untuk memahami makna daripada firman ini, kita boleh bertanya tentunya kepada orang yang lebih mengetahui. Atau kita bertanya kepada Google. Nah, di Google ada paparan yang begitu banyak. Tapi ketika kita menggunakan Google, coba membandingkannya satu dengan yang lain dan mencari mana yang lebih dekat dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin mengajak kembali kepada bacaan kita, nats kita, dikatakan pada ayat yang ke-31. Sesudah Yudas pergi. Apa yang menjadi latar belakang daripada kata-kata ini? Sesudah Yudas pergi. Nah, pada persyaratan ketiga tadi kita dikatakan membaca ayat yang sebelumnya. Saya ingin mengajak kita untuk membaca apa yang tertulis pada ayat yang ke-30, pasal yang ke-13. Di sana dikatakan, Yudas menerima roti itu langsung pergi. Pada waktu itu hari sudah mulai malam. Nah, Yudas pergi setelah menerima roti. Dan Yudas pergi karena waktu sudah mulai malam. Tapi mungkin ini belum juga dapat kita pahami secara jelas. Nah, oleh sebab itu kita naik ke atas coba membaca apa yang tertulis pada ayat yang ke-21, pasal yang sama. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang sangat dikasihinya, bersandar dekat padanya di sebelah kanannya. Ya, dari bacaan ini kalau kita lanjutkan terus, ya dapat dipahami bahwa Yudas pergi karena dia mulai merasa ada sesuatu yang kurang yang dia lakukan. Ada kesalahan, mungkin bisa demikian. Arah daripada itu mengarah kepada dirinya. Lalu dia sadar, dia pergi meninggalkan teman-temannya, 11 teman lainnya bersama dengan Yesus. Nah, kalau demikian memang ini juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita merasa ada semacam kekurangan, kesalahan yang kita lakukan, pasti kita gelisah. Dan di sini juga tampak ada kegelisahan daripada Yudas sendiri yang berencana untuk mengkhianati Yesus. Lebih jelas juga yang berencana untuk menjual Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya.
dikatakan jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Ini saat-saat yang genting ya, saat-saat yang artinya ya menegangkan. Saat-saat di mana Yesus akan meninggalkan mereka. Yesus juga mengetahui tentang kekhawatiran mereka, tentang keberadaan daripada murid-muridnya. Ketika Yesus mengatakan bahwa salah seorang dari kamu itu ya akan menyerahkan aku. Ya, dalam bahasa sehari-hari akan boleh dikatakan akan mengkhianati aku, akan menjual diriku. Lalu satu dengan yang lain saling tatap menatap. Siapa gerangan yang dimaksud? Lalu kemudian itu menjadi lengkap ya ketika mereka mengetahui bahwa orang yang akan menyerahkan Yesus itu, yang akan mengkhianatinya adalah orang yang dekat duduk dengan Yesus, yang bersandar, yang kepadanya diserahkan oleh Yesus roti, ya, serahkan roti, yo. Lalu terjadi kebingungan, ya, gejolak dalam dirinya, dalam hatinya, dan dia kemudian pergi meninggalkan kumpulan itu, komunitas itu, persekutuan mereka, ya, persahabatan itu dia tinggalkan begitu saja. Nah, saudara-saudara, di sini kita boleh melihat begitu luar biasanya Yesus. Sebagaimana dengan lagu tadi itu menyangkut semacam perpisahan. Nah, ini juga menyangkut semacam perpisahan antara Yesus dengan murid-muridnya. Nah, lebih jelas kita lihat apa yang tertulis pada ayat yang ke-33. Di sana sapaan Yesus begitu lembut kepada para murid. Apa yang dia katakan? Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan bersama-sama dengan kamu. Hai anak-anakku. Ya, betapa lembutnya, betapa indahnya. Dia sangat mengasihi murid-murid. Tidak lama lagi kita bersama-sama. Itu yang mau dia katakan. Dan Yesus, sebagaimana saya katakan, mengetahui tentang apa yang ada di dalam diri mereka. Apa yang ada di dalam diri mereka. Bagaimana kegalauan mereka, bagaimana kekhawatiran mereka. Wah, nggak lama lagi kita akan berpisah. Itu dia. Tapi begitu luar biasanya Yesus. Luar biasanya di mana dia tidak membiarkan begitu saja keadaan para murid. Dia tetap membimbing mereka, dia tetap menyertai mereka. Dan pesan yang dia sampaikan kepada para murid, ya, pesan yang begitu luar biasa, itu apa yang dikatakan pada ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Aku akan memberikan perintah baru. Wah, ini perintah. Boleh dikatakan ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Yang tidak bisa ditawar-tawar, tapi harus dilakukan. Nah, perintah baru. Kalau dikatakan perintah baru berarti ada perintah lama. Yang mana yang lama? Tapi sepertinya baru juga semua. Ya. Perintah ini dikatakan supaya mereka saling mengasihi, ya. Supaya mereka saling mengasihi. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Bukankah ya tentang kasih ini Yesus sudah pernah ajarkan? Misalnya apa yang tertulis pada kitab Injil Matius pasal yang ke-22. Ayat yang ke-37 hingga 40 itu jelasnya. Intinya, kasihilah Tuhan Allahmu. Dan yang kedua, kasihilah sesama manusia. Nah, sebenarnya apa yang diajarkan oleh Yesus tentang kasih, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sama manusia, ini juga sudah diajarkan dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, misalnya saya ingin membacakan kepada kita apa yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Nah, di sana dikatakan, kasihilah Tuhan Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini sudah pernah diajarkan. Bahkan pengajaran ini terutama diperuntukkan bagi keluarga Yahudi. Ayat yang ke-6 mengatakan, apa yang kuperintahkan kepada kamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun.
Nah, tentang mengasihi Tuhan Allah itu sudah dalam perjanjian lama sudah diajarkan. Baru di era atau di zaman Yesus juga Yesus mengajarkannya, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sama manusia. Lalu dia katakan di sini ada pengajaran yang baru lagi tentang kasih. Nah, sebagaimana juga yang dikatakan dalam judul renungan kita, ya, kasih sebagai perintah yang baru. Di mana kebaruannya? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya boleh melihat memang ada perbedaan. Kalau dikatakan dalam pengajaran Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37 hingga 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sama manusia. Ini ya memang ke atas dan tetapi ajaran Yesus ya sebagai perintah yang baru dikatakan pada ayat yang ke-34. Supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saling mengasihi. Ya bisa saja Yesus melihat ya kekhawatiran mereka. Di dalam diri para murid ini ada kecurigaan satu dengan yang lainnya. Dan itu tidak boleh terjadi. Kepada orang yang memperlakukan yang tidak benar juga harus juga menaruh kasih. Bukankah dalam hal ini Yudas ya sudah diketahui oleh Yesus bahwa dia akan mengkhianati. Namun pun demikian Yesus ya menyatakan ya kedekatannya kepada Yudas dengan memberikan roti. Setelah roti dicelupkan lalu diberikan, disampaikan, lalu itu rupanya membuat galau pikiran Yudas dan segera meninggalkan teman-temannya, kumpulan-kumpulan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika demikian, kalau kita ingin memahami tentang kasih ya, kasih yang diajarkan oleh Yesus, ini kalau kita lihat juga dengan konteksnya, ini dekat sekali dengan kematiannya. Mungkin boleh kita katakan, sebagaimana teolog pernah mengatakan begini, jika Anda ingin mengetahui tentang kasih yang sesungguhnya, pandanglah kepada salib Kristus. Apa artinya? Artinya kira-kira demikian, bahwa di salib Kristus itu ya ada ketaatan. Jadi untuk menyatakan kasih yang sesungguhnya ya harus menyatakan ketaatan. Ketaatan ini telah dibuktikan oleh Yesus kepada Bapaknya. Dan itu juga dia katakan tadi ya pada bacaan kita ya bahwa dirinya akan dipermuliakan gitu ya. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Ya, mempermuliakan artinya ya mengagungkan, membesarkan. Untuk itu ya ada ketaatan di dalamnya. Ketaatan ini artinya bahwa Yesus tidak pernah menyangkal apa yang diinginkan oleh Bapaknya untuk dia lakukan. Nah, kita tahu mungkin apa yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Apa dikatakan di sana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak tunggalnya, anak satu-satunya, Yesus ya. Ini diserahkan. Hanya untuk apa? Untuk kelepasan manusia dari dosa, untuk keselamatan. Dan ini tidak disangkal oleh Yesus. Yesus tidak mengatakan, ya aduh janganlah, kalau boleh yang lain lah. Memang ada ucapannya ketika di kayu salib, jika mungkin biarlah cawan ini berlalu. Tapi kehendakmu lah yang jadi, itu yang dikatakan oleh Yesus. Nah, di sini ada ketaatan yang luar biasa. Nah, dari pengajaran perintah baru untuk saling mengasihi, di situ juga harus terlihat unsur ketaatan. Lalu apalagi yang mau kita lihat kalau kita belajar tentang kasih? Bahwa di dalam kasih itu ada pengorbanan. Ketika kita memandang kepada salib Kristus, di situ terlihat dengan jelas adanya pengorbanan daripada Kristus untuk keampunan dosa manusia. Dia tak berdosa, tak bersalah, tapi dia harus menanggung seluruh dosa manusia yang ada di dunia ini. Bukankah ini merupakan suatu hal yang luar biasa? Lalu apalagi yang boleh kita lihat ketika kita akan belajar tentang kasih dengan memandang salib Kristus? Pertama tadi di sana ada ketaatan, dan kedua di sana juga ada pengorbanan. Lalu apa lagi? Yang kita lihat di sana, ya, dengan memandang kepada salib Kristus, belajar tentang kasih,
ya di sana boleh dikatakan ya ada keberanian ya. Keberanian yang luar biasa. Pengorbanan yang dia lakukan itu disertai dengan keberanian. Keberanian untuk menghadapi kematian. Tidak ada ketakutan dalam diri Yesus. Kalaupun harus mengakhiri hidupnya untuk kemuliaan Bapaknya, itu dia lakukan. Nah, itu ya menarik sekali ya. Menarik sekali. Dan ini sebenarnya juga diketahui oleh Yesus tentang keberadaan diri daripada para murid. Tadi bagian daripada membaca Alkitab atau memahami Alkitab dengan mudah, persyaratan ketiga itu dikatakan ya coba membaca ayat yang sebelum dan sesudahnya. Nah, untuk ini saya ingin mengajak kita membaca sudah ayat yang ke-35. Ayat yang ke-36 demikian. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikut aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikut aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapakah aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Luar biasa ya. Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Wah, ini sepertinya semangat yang berapi-api ya. Tuhan, aku akan lakukan apapun. Ya. Aku akan pertaruhkan apapun, bahkan nyawaku sekalipun. Tapi Yesus sebenarnya mengetahui hal itu. Pada ayat yang ke-38 dikatakan, jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku?" Ya. "Akankah engkau memberikan nyawaku bagiku?" Kira-kira begitu bahasanya. "Sesungguhnya aku berkata kepada kamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Nah, ini dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya begitu luar biasa ya pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Itu perintah baru. Perintah baru kepada para murid untuk menguatkan mereka apabila mereka berpisah. Apabila kemudian Yesus ya kembali kepada Bapaknya di sorga. Dan kalau kita melihat hal ini, ya kita juga bisa melihat kembali apa kira-kira persyaratan lagi ya untuk bisa memahami kasih dengan benar, dengan sesungguhnya. Kita akan katakan kira-kira begini, bahwa kalau perintah yang baru untuk saling mengasihi ini akan kita terapkan dalam kehidupan kita yang nyata, ini harus dilakukan tanpa syarat. Harus dilakukan tanpa syarat. Itu yang mau diajarkan oleh Yesus. Hendaklah kamu saling mengasihi. Kalaupun Judas dia ketahui ya tidak menyatakan kasih yang sesungguhnya kepada Yesus, tapi Yesus tidak membalaskannya, tidak menunjukkan semacam ya ketidaksukaan kepada ya. Tapi Yesus juga mengajarkan agar yang lainnya juga mengasihi Yudas, sebab Yudas juga adalah sahabat mereka, kira-kira begitu. Nah, oleh sebab itu kasih itu juga harus tanpa syarat. Dalam kehidupan ini kita juga jangan mengatakan ya istilahnya take and give ya. Ya kalau kita terima, kita akan memberi, ya, memberi dan kemudian menerima, enggak. Tapi memang kasih itu harus dilakukan secara tulus ikhlas, begitu, tanpa syarat. Dan terakhir, saya ingin mengajak kita untuk memahami tentang kasih, bahwa kasih itu harus nyata. Kasih itu harus nyata. Nah, ini yang ingin diperlihatkan oleh Yesus dalam kehidupan para murid. Nah, sekarang jangan lagi kamu saling curiga satu dengan yang lainnya. Dan memang bahwa kita dalam sesaat kita akan ya berpisah. Aku akan kembali kepada Bapakku dan engkau akan tetap di dunia ini, dan lakukanlah ya peristiwa kasih itu. Kasih itu kepada setiap orang dalam pekerjaanmu. Ya, di lingkup sekolah mungkin. Ya, di lingkup kehidupan sehari-hari. Itu hendaknya yang ingin diajarkan oleh Yesus kepada mereka. Ya, sangat menarik tadi dikatakan bahwa ya mengajar ajaran itu menekankan supaya mereka saling mengasihi. Nah, untuk yang terakhir ini kasih itu harus nyata ya. Kira-kira bagaimana ya? Ya, mungkin saya bisa memberikan sebuah contoh demikian.
Saya pernah bersama-sama dengan seorang sahabat saya, pendeta, ketika berada di Yogyakarta. Pendeta saya ini baru saja mengikuti pendidikan pastoral. Lalu praktek pastoral ini mereka lakukan di rumah sakit. Nah, ketika dia mengunjungi sebuah rumah sakit, dia bertemu dengan seorang ibu. Seorang ibu yang baru saja melahirkan. Dia melahirkan anak yang kedua. Ketika bertemu dengan pendeta, pendeta mengajaknya berdoa, lalu berbincang-bincang. Apa yang terjadi? Setelah mereka melakukan percakapan-percakapan ringan, si ibu menangis. Lalu dia katakan kepada pendeta, "Pak Pendeta, saya ingin menyampaikan sesuatu yang menjadi ganjalan dalam kehidupan saya." "Apa itu, Ibu?" "Begini." "Ya, silakan." Lalu si ibu menyampaikan apa yang menjadi ganjalan dalam dirinya. "Saya diberkati oleh Tuhan 2 orang anak." Lalu sapa pendeta, "Apakah ibu tidak senang dengan kelahiran anak kedua?" "Oh, bukan Pak Pendeta. Saya sangat senang dengan kelahiran anak ini." "Lalu apa yang menjadi ganjalan?" Dia katakan, "Saya dengan suami saya tidak seiman." Si ibu beragama Kristen, sang suami beragama lain. Lalu apa yang salah di situ? Apa yang menjadi semacam ganjalan? Dia katakan dia sangat menginginkan, merindukan supaya suaminya seiman dengan dirinya. Lalu bak petir menyambar diri sang ibu. Dia mendengar ucapan sang pendeta. Sang pendeta mengatakan, "Jangan pernah berharap suamimu seiman dengan dirimu." Dia sangat terkejut. "Mengapa begitu?" "Oh iya." Itu yang dikatakan oleh pendeta. Jangan pernah berharap agar suamimu menjadi seiman dengan Anda. Lalu apa yang harus saya lakukan? "Oh ya, baiklah. Kalau begitu," katanya. "Ibu beragama Kristen." "Ya, benar," katanya. "Kalau begitu, ya terapkanlah, nyatakanlah kehidupan kekristenan itu dalam diri ibu. Sebagai ibu yang baik, layanilah suami dengan baik pula. Nyatakanlah kasih itu dalam kehidupan keluargamu, bukan menuntut supaya dia menjadi seiman dengan kita." Dengan mempraktekkan kasih dalam kehidupan keluarga, memperbaiki hubungan, memperbaiki yang selama ini mungkin kurang berkenan dalam diri suami, coba lakukan itu. Dan ini juga yang dikatakan dalam firman kita, ya. Ayat yang ke-35 mengatakan, "Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dengan demikian orang-orang tahu bahwa kamu adalah muridku." Dengan mengasihi sang suami, mengasihi anak-anak, bertindak sebagai ibu rumah tangga yang benar, yang baik, yang menyatakan kasih di tengah-tengah keluarga, ya. Lalu sang suami akan melihat bahwa si ibu adalah murid Kristus, murid Tuhan. Dan ini juga yang diharapkan oleh Yesus kepada para muridnya. Lalu si ibu mengatakan, "Kalau begitu doakan saya, Pak Pendeta." "Oh ya, saya akan berdoa." Lalu Pak Pendeta juga berdoa untuk itu. "Tuhan, nyatakan kasih-Mu di dalam diri si ibu. Dan biarlah si ibu juga boleh mengasihi suami dan seluruh anak-anak." Lalu kehidupan keluarganya kemudian berubah. Setelah pulang dari rumah sakit, dia kerjakan dengan benar. Sang suami terkejut. Perubahan dalam diri istrinya kok begitu drastis, begitu luar biasa. Yang semula sepertinya dia nggak pernah rasakan. Jelang Natal ketika itu, jelang Natal, sang suami berkata kepada istrinya, "Ma, kalau nanti Natal boleh nggak aku ikut?" "Wah, kenapa tidak? Boleh." Wah, sang istri lebih lagi mengasihi suaminya. Dia melakukan yang terbaik untuk suaminya, dan heran juga, sangat mengherankan, mujizat terjadi. Sang suami juga melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa kepada istrinya, sangat mengasihi istrinya dan anak-anaknya. Masuk kegiatan Natal, sang suami ikut. Ya, singkat cerita, beberapa saat kemudian apa yang terjadi? Sang suami mengatakan, "Boleh nggak aku ikut kebaktian ya, Ma?" "Wah, kenapa tidak? Boleh. Mari bersama-sama." Dia melihat kehidupan kekristenan, persekutuan dalam gereja itu begitu indah. Sang suami kemudian menjadi tertarik. Lalu apa dia katakan? Dia memutuskan untuk mengikut Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus mengajarkan kasih kepada murid, ya. Kasih yang baru untuk saling mengasihi.
Saling mengasihi, kasih ya. Saling mengasihi ini ya menghilangkan perasaan curiga, menghilangkan kecurigaan kepada Yudas, menghilangkan kecurigaan juga atau kebencian kepada Yudas. Tapi bagaimana supaya para murid mengasihi Yudas? Dan ini juga diingatkan kepada kita supaya kita tidak saling curiga mencurigai satu dengan yang lainnya. Nah, dalam situasi pandemi, ya setidaknya kita tahu itu ada 3 hal ya. 3 hal ini, pakai masker, lalu rajin cuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, dalam situasi pandemi yang ingin saya katakan, muncul kecurigaan antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita pergi bepergian ke sebuah tempat, ke pasar, mungkin kita juga sering mengamati yang lain. Jangan-jangan ini kena, ya sudah terkena virus pandemi COVID-19. Sebenarnya ini juga tidak boleh kita lakukan ya. Tidak perlu harus curiga kepada teman-teman. Tapi apa yang harus kita lakukan? 3 hal tadi ini menjadi pegangan kita yang kuat dalam kehidupan ini. Ya, pakai masker, ya, rajin cuci tangan, dan kemudian menjaga jarak. Ini. Nah, ini juga sebenarnya ya karena mengena dengan apa yang diajarkan oleh Yesus ya. Sesuatu kekuatan yang luar biasa disampaikan kepada para murid. Kasihilah sesamamu, supaya kamu saling mengasihi. Tidak perlu menuntut orang lain supaya berbuat baik kepada Anda. Tapi koreksi dulu di dalam diri Anda. Anda terlebih dahulu melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus, mengasihi. Tidak perlu mengoreksi tentang orang lain ya, supaya orang lain berbuat ya sesuai dengan keinginan kita. Tidak. Tapi yang harus dilakukan ya saling mengasihi. Dikatakan sama seperti Bapa mengasihi aku, kata Yesus. Dan Bapa dipermuliakan, bahwa anak juga akan dipermuliakan. Ya. Nah, ini yang disebut dengan kasih agape. Kasih yang berasal dari Allah. Ini masuk ke dalam diri kita. Dan kiranya ini boleh kita terapkan dalam kehidupan kita. Dalam situasi ya pandemi pandemi COVID-19 ini. Ya, kita bisa menerapkan kasih kepada sesama kita. Untuk ini, baiklah. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami, menerapkan kasih kepada sesama kami dalam menghadapi situasi pandemi. Kami juga boleh memegang setidaknya 3 aturan yang diterapkan oleh gugus tugas kesehatan dan pemerintahan kami. Untuk boleh tetap memakai masker, menjaga jarak, dan rajin untuk mencuci tangan. Terima kasih Tuhan, kami tetap mohon kepada Tuhan agar Engkau menjaga kami, menaungi kehidupan kami, negara kami, bangsa kami, pemerintahan kami dalam Kristus Yesus. Amin.